warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-Ghawiyyi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Saya cinta yang saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para habaib, segenap para kiai, segenap para asatid, segenap para lora, para tokoh masyarakat, para guru-guru, para sesepuh, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Saya cinta yang saya muliakan Al-Ustaz Hamdi, saya cinta yang saya muliakan yang baru saja menyampaikan nasihatnya walaupun sedikit, ya Habib Quraish bin Syihab, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf terlambat karena kemarin ini hari apa ini? Ini hari Kamis. Hari Kamis. Selasa malam Rabu itu saya ceramah di Maluku Utara, Kepulauan Sula. Kemarin hari Rabu pagi itu saya dari Sula naik pesawat menuju Ternate. Dari Ternate saya naik pesawat menuju Manado. Dari Manado saya naik pesawat, ini masih hari yang sama. Saya naik pesawat menuju Makassar. Dari Makassar saya naik Manado, saya naik pesawat lagi menuju Surabaya. Jadi satu hari kemarin itu 5 provinsi saya keliling. Malamnya saya ceramah di Surabaya, hujan-hujanan. Jadi tadi mau berangkat itu saya lagi dalam keadaan demam, meriang. Saya tanya, perjalanan berapa jam dari Surabaya? Sekitar paling lama 4 jam. Saya sudah berangkat. Makanya datangnya agak telat, saya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf tidak bisa lama. Karena besok itu saya langsung ada acara di Bima, NTB. Dari Bima terus ke Labuan Bajo, terus balik Jakarta, terus Riau, Pekanbaru, terus sampai sana terus. Jadi waktu saya jarang tidur di kasur. Tidurnya saya di mobil, kalau enggak di pesawat. Tapi ya inilah namanya dakwah. Kalau mau enak ya jangan dakwah. Namanya kita berdakwah ya seperti ini. Kita harus menelan semua pahitnya, manisnya berdakwah untuk menyebarkan Islam, menjadi pewaris Rasulullah, menjadi penyambung lidah Rasulullah. Maka tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah, tidak ada kata jauh untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita telah mendengar apa yang Habib Quraish sampaikan, yang dimana Imam Syafi'i mengatakan wahibbus salihin walau lastu minhum. Aku cinta kepada orang saleh walaupun aku bukan bagian dari orang saleh. Aku ahli maksiat, padahal ini sekelas Imam Syafi'i.
Maksudnya Imam Syafi'i merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, tawaduknya beliau. Saya bukan orang soleh, padahal Imam Syafi'i orang soleh. Ibarat kata kalau kita orang ini, saya ahli maksiat, saya ahli berbuat dosa, saya pelacur, saya berjudi, saya narkoba, saya ngerampok, saya bunuh orang, saya suka zolimi orang, saya ahli maksiat, saya berlumuran dengan dosa. Tapi setidaknya saya punya cinta kepada orang-orang soleh. Saya punya cinta kepada para ulama. Kenapa saudara-saudara? Al-Imam Ghazali mengatakan mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Contoh, kalian gak cinta sama Allah, tapi kalian dicintai sama orang soleh. Orang-orang soleh ini dicintai oleh Allah. Maka walaupun kalian tidak mencintai Allah, kalian akan dicintai oleh Allah apabila kalian dicintai oleh orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya, mencintai orang soleh, kalian mencintai orang soleh, orang soleh mencintai Allah, maka otomatis kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Itu maksud dan intisari yang disampaikan oleh Habib Quraisy tadi. Jadi maksudnya jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu seperti ini, jangan jauh dari perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Karena perkumpulan seperti inilah warisan Nabi Muhammad. Kalian kalau mau tahu dulu seperti apa sih perkumpulan Nabi dengan para sahabat, maka lihatlah pada malam hari ini. Bagaimana perkumpulan kita dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para ustadz, dengan para habaib, maka seperti itu juga perkumpulan dulu baginda Nabi besar Muhammad bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, Nabi Muhammad itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan tanah, tidak mewariskan pangkat jabatan, tahta, kekuasaan. Nabi Muhammad tidak mewariskan sapi, hendak. Nabi Muhammad tidak mewariskan ladang sawah, hendak. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, budi pekerti yang mulia, waro, khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis yang dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, majelis yang dibacakan Yasin, majelis yang dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, majelis yang dimana dengan kita duduk di majelis itu kita bisa ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, menambahkan kecintaan kita kepada Allah, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan duduk di majelis itu menambahkan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah, menambahkan khasyah, khawatir, tidak pernah rasa aman dan tidak pernah merasa azab dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis-majelis seperti itulah yang akan mendekatkan dirimu kepada Rasulullah sehingga engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika engkau dekat dengan Rasulullah, pasti dekat dengan Allah. Engkau dicintai oleh Rasulullah, engkau pasti dicintai oleh Allah. Ketika engkau dicintai oleh Allah, kelak di akhirat tempatmu pasti adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampang tantretan. Lamun tantretan kalau kalian semua saudara-saudara, kalau kalian ingin melihat kelak di akhirat, nanti di akhirat saya dengan Rasulullah itu sedekat apa atau sejauh apa, bisa berjumpa atau enggak, bisa melihat atau enggak, gampang. Kalau kalian pengen lihat dekat, jarak, jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat, jarak, jauh atau dekatnya kalian bisa atau tidaknya melihat wajah indah Nabi Muhammad, maka lihatlah ketika di dunia seberapa dekat engkau dengan majelis-majelis seperti ini, maka sedekat itulah kelak engkau di akhirat dengan Nabi Muhammad.
Di dunia dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis sholawat, dekat dengan para ulama, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan para ustadz. Mereka pewaris ilmu Nabi, penyambung lidah Nabi, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi. Almarhum Ahmad Ahab, seseorang bersama dengan yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia sama dengan kaum tersebut. Kalau yang kau cinta orang-orang soleh, yang kau cinta para pewaris Nabi, kau menyerupai mereka, mengikuti jalan mereka, cinta kepada mereka, maka kelak di akhirat Allah kumpulkan engkau bersama mereka. Mereka berkumpul bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, lidahmu kering daripada ayat suci Al-Quran, lidahmu kering daripada sholawat, lidahmu kering daripada tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, lidahmu kering daripada mengenang orang-orang soleh, lidahmu kering daripada menceritakan orang-orang soleh, lidahmu kering. Di dunia tidak pernah duduk bersama ulama. Di dunia engkau tidak pernah cinta kepada ulama, tidak pernah cinta kepada orang soleh, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalian yang menentukan mau dekat atau enggak dengan Nabi di akhirat. Kalian yang menentukan pengen melihat wajah Nabi atau enggak. Semua tergantung daripada kalian, saudara-saudara. Gampang di dunia, jangan jauh dari ulama dan jangan pernah jauh dari orang-orang soleh. Di majelis-majelis seperti ini kalian bisa mengenal mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Majelis-majelis seperti ini kalian duduk berkumpul di sini, kalian mendapatkan pahala. Satu, kalian mendapatkan pahala menuntut ilmunya Allah. Kalian mendapatkan pahala menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalian mendengarkan nasihat, kalian mendapatkan ilmu. Bukankah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Inna Allaha lam yahluk fi wajhil ardi afdal min majlisil ilm. Allah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian menjadi mulia di duduk ini, tempat menjadi tempat paling mulia. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada tempat yang lebih mulia selain tempat, selain tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah. Makanya majelis-majelis seperti ini jangan kalian pandang sebelah mata. Saudara-saudara, demi Allah, karpet yang kalian duduki itu, karpet usang yang engkau duduki, terpal usang yang engkau duduki, karena engkau duduk di majelis maulid, di majelis ilmu, di majelis zikir, mengingat Allah, mengingat Rasul, sehingga karpet yang engkau duduki menjadi lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Loh, Habib kok bisa bilang kalau karpet yang kami duduki lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh presiden? Saya bisa kasih dalilnya sama kalian. Perhatikan. Alam tara jildal haqira muqabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian lihat, tidak pernahkah kalian tahu, tidak pernahkah kalian mendengar kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit-kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Saya potong kambing. Potong apa? Bahasa Maduranya kambing apa? Mbi. Motong apa? Engkau nyembelih mbi, engkau ambil kolet, kolet gak? Kolet. Ini kolet apa ini? Ini kulit kambing saya bagi dua, saudara-saudara. Sama nggak?
Sama kan kulitnya sama dari kambing yang satu yang saya sembelih tadi. Saya ambil kulitnya, saya jemur sampai kering. Kulit yang ini saya bikin dompet. Saya taruh di bawah, boleh nggak? Jawab yang keras, boleh nggak? Saya bakar, boleh nggak? Megangnya harus pakai wudhu? Enggak kan? Saya mau bakar, boleh nggak? Saya mau buang, saya mau lempar. Kulit yang ini saya jadikan sampul ayat suci Al-Quran. Boleh taruh di bawah? Boleh. Boleh. Boleh menyentuhnya nggak punya wudhu? Menyentuhnya harus suci. Ditaruh di tempat yang tinggi. Kalau dompet tadi mau ditaruh bawah nggak apa-apa. Sama nggak kulitnya? Sama nggak kulitnya? Dari hewan yang satu pula. Tapi kenapa berbeda caranya? Karena yang ini menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Karpet yang kalian duduki itu menjadi mulia. Kenapa? Karena menyatu dengan ilmu. Duduk di sini menyatu dengan ilmunya Allah, sehingga karpet itu jadi mulia, saudara-saudara. Nah yang ini tadi ibaratnya sama-sama kursi, cuma yang ini ibarat sama-sama kulit, cuma ibaratnya yang ini menjadi mulia. Kenapa? Karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Yang ini biasa-biasa saja, yang kursi presiden tadi biasa-biasa saja karena tidak menyatu dengan sesuatu yang mulia, padahal sama-sama kulit. Paham? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Sebab orang sekarang ini nggak percaya, zaman sekarang ini fitnah, kerusakan di mana-mana. Mereka nggak mau yang nggak pakai akal, nggak mau. Kalau orang dulu kan mendahulukan iman, saudara-saudara. Betul? Kamu lihat coba, kamu punya kakek-kakek zaman dulu, anaknya banyak nggak? Banyak. Banyak nggak? Mereka mau bikin anak banyak itu nggak ada urusan. Kenapa? Keyakinan mereka kepada Allah kuat, keimanan mereka kepada Allah kuat. Mereka nak pikir besok nanti kalau anak saya banyak, besok gimana nyekolahinnya, nanti gimana makannya. Orang-orang dulu nggak ada begitu. Orang sekarang baru punya anak 2, 3, aduh bu, jangan marah. Besok anakku ngakan apa? Masih pikir begitu. Orang-orang dulu tidak ada dalam hati mereka kerisauan, kekhawatiran tentang sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Apa itu? Rizki. Kalau kita kan masih khawatir, masih takut, kita masih mendahulukan akal. Gaji saya 1 juta, anak saya 4, istri 1. Udah, kalau istri jangan nanya istri saya ada berapa. Istri 1, anak 4, gaji 1 juta. Oh ini nanti besok begini. Masih mikir, kebanyakan mikir, mendahulukan harusnya takdimun nakal alal akal. Dahulukan iman. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah. Kenapa? Salah satunya Nabi Ibrahim tidak pernah resah, tidak pernah gelisah dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Rezeki. Saya tanya, surga kalian sudah dijamin? Tidak. Sudah dijamin surga? Tidak. Sudah dijamin surga? Tidak. Kita semua belum dijamin surga, tapi kita berleha-leha, kita santai-santai. Kalian bersungguh-sungguh dalam urusan yang sudah dijamin, tapi tidak bersungguh-sungguh dengan urusan yang belum dijamin. Apa ini? Harusnya kan kebalik. Urusan yang belum dijamin oleh Allah, yaitu surga, harusnya kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Rezeki yang sudah dijamin biasa-biasa aja. Kita orang sekarang enggak. Kita lebih mementingkan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Kita lebih mementingkan uang, lebih mementingkan pekerjaan, lebih mendahulukan dunia.
sehingga kita mengabaikan panggilan Allah, kita membelakangi Allah, mendurhakai Allah karena urusan-urusan dunia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kita berakal, dahulukan perkara-perkara yang belum dijamin. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu belum dijamin. Ini lagi malah ada pedangdut udah tua, renta, bau tanah, pakai fitnah habaib. Apa fitnahnya? Oh, itu doktrinnya Ba'alawi, doktrinnya Habib. Habib itu mau dia mabuk kayak mau dia maksiat pasti masuk surga. Makanya waktu itu kan di Jakarta saya bilang, Roma, kamu jangan asal ngomong. Yang ngomong begitu Habib siapa? Hah? Habib siapa yang ngomong? Kalau ada Habib berbuat dosa, mabuk, melacur, zina, maksiat, pasti masuk surga. Siapa yang ngomong Habibnya? Bawa ke sini, biar saya bantai depan kamu tuh Habib yang ngomong begitu. Enggak ada saudara-saudara. Mau Habib ke, mau kiai ke, mau ustad ke, kalau suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat sampai akhir hayat, enggak tobat, tempatnya neraka. Enggak ada habaib enggak pernah mendoktrin kakek-kakek kita, enggak pernah doktrin kita seperti itu. Justru kita didoktrin, tanggung jawab kita besar, tanggung jawab kita berat. Kalau kalian berbuat dosa satu, kami dapat dosa dua. Kalian judi dosanya satu, kami judi dosanya dua. Dosa kami lebih berat kalau kami berbuat dosa. Mana ada habaib? Kalau emang ada habaib yang begitu, jangan diikutin itu doktrin-doktrin tidak benar seperti itu. Andaikan ada, tapi setahu saya tidak ada kami para habaib mendoktrin seperti itu. Saya keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Untuk apa saudara-saudara? Untuk kalian, untuk rakyat, untuk membela rakyat. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Untuk apa? Membela rakyat. Kalian yang suka memecah belah, habaib dan kiai mau kalian pecah belah, sok merasa paling pintar. Apa yang telah kalian perjuangkan? Udah masuk penjara, udah pernah ditembak, udah pernah mau dibunuh. Giliran saya datengin kabur, nantangin, saya datang sendiri kabur. Jadi jangan pecah belah umat yang sudah damai. Betul? Betul. Coba lihat bagaimana para kiai-kiai terdahulu. Saya kembali lagi, saya ikuti ulama-ulama terdahulu. Bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya tanya, Syekhona Khalil cinta enggak sama habaib? Jawab yang keras, cinta enggak? Cinta enggak? Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, cinta enggak sama habaib? Cinta enggak sama habaib? Cinta enggak sama habaib? Kiai Hasan Genggong cinta enggak sama habaib? Mbah Hamid Pasuruan cinta enggak sama habaib? Mbah Misbah Mustafa Tuban cinta enggak sama habaib? Rafa Wa'id cinta enggak sama habaib? Khalil cinta enggak sama habaib? Kiai Haji As'ad Situbondo cinta enggak sama habaib? Abah beliau Kiai Syamsul Arifin cinta enggak sama habaib? Cinta enggak sama habaib? Ini baru datang anak kencing belum lurus, sok-sokan mau membatalkan nasab habaib, dibilang mujaddid. Apa ini? Jangan mau dipecah belah, saudara-saudara. Habaib sama kiai mau dipecah belah, umat terpecah belah akhirnya. Jangan kita ikuti ulama-ulama yang terdahulu. Lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu kepada habaib, kita ikuti. Kau mau bikin apa kayak terserah urusan kau. Kau mau yakin Habib cucu Nabi, terserah kau. Kau nggak mau kau mau yakin atau tidak, kau bilang Habib bukan cucu Nabi, terserah kau juga. Kau yakin Habib cucu Nabi, kau nggak untung, kami nggak untung. Kau nggak yakin juga, kami nggak rugi, terserah kau saja. Biar masyarakat yang menilai. Selamat datang di dunia nyata, saudara. Mereka ingin, saya, bahar saya, dihina, dicaci,
maki, dibilang keturunan Yahudi lah, dibilang macam-macam. Tetapi nyatanya dimanapun saya meminjakkan kaki saya, di situ manusia berkerumun untuk mendatangi saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena rakyat tahu, masyarakat tahu, masyarakat nggak buta, masyarakat nggak tuli, masyarakat tahu mana ulama yang berjuang untuk rakyat, mana habaib yang berjuang untuk rakyat, mana kiai yang berjuang untuk rakyat, dan mana habaib dan kiai yang berjuang hanya demi perutnya atau demi pangkat dan jabatan atau menjadi anjing-anjing dan penjilat-penjilat pemerintah. Masyarakat juga tahu, bukan benar-benar. Betul. Masyarakat bukan orang bodoh, betul. Jadi jangan dipecah belah, saudara-saudara. Bersatu. Walaupun beda-beda majelis taklim, walaupun beda bendera, tetap bersatu. Walaupun hanya berbeda masalah furu'iyah, tetap bersatu. Berbeda masalah thariqah, tetap bersatu. Umat Islam harus bersatu. Kita yang Islam disatukan dengan keislaman. Yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka saudara sebangsa. Satu bendera merah putih, satu Pancasila, satu UUD 45, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka wajib kita sama-sama bersatu, bersaudara, maju di barisan paling depan untuk melawan para pengkhianat bangsa yang mendustakan rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Sama-sama kita lawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Loh Bib, Habib udah gak takut di penjara? Saya udah muak, saya udah bosan, udah muak cuy. Saya sudah bosan melihat ketidakadilan di negara ini. Saya sudah bosan melihat rakyat disewenang-wenangkan, rakyat dibikin semena-mena, rakyat dibikin sewenang-wenang. Saya sudah muak melihat kezaliman, melihat kebiadaban. Saya sudah muak. Jadi saya nggak peduli dah kalian mau penjara kek, kalian mau racun kek, kalian mau tembak kek, kalian mau bunuh kek. Jangankan hanya di penjara. Bagi saya, Bahar bin Smith, jangankan hanya di penjara. Untuk Islam, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk rakyat Indonesia, saudara. Jangan kalian para pejabat jangan bangga sama pangkat dan jabatan, betul? Betul. Sehingga seenak-enaknya sama rakyat. Jangan. Pejabat-pejabat ini kadang saya lihat kalau ada keputusan yang menguntungkan keputusan yang menguntungkan pihak mereka ambil. Tapi kalau keputusan yang merugikannya nggak diambil, sehingga menghalalkan segala cara, saudara-saudara. Betul? Betul? Nah ini, apalagi udah musim-musim ini mau pilkada, pemilihan bupati, itu baru butuh sama rakyat itu. Betul? Memang iya ibu-ibu. Pejabat sekarang kebanyakan butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Kadang saya kesian ngelihat kelompok-kelompok orang-orang kalian kita diadu domba. Hanya gara-gara beda pilihan camat, beda pilihan lurah, kalian saling carok. Beda pilihan bupati, kalian saling bunuh. Kalian saling hina, betul? Saling caci, betul? Saling maki, betul? Beda pilihan gubernur, saling carok. Sama-sama saudara, akhirnya mati. Apa ini? Kalau untuk lurah, kepala desa, camat, bupati, kalau untuk urusan dunia kalian rela carok, rela mati, maka kalian harus lebih rela mati untuk bangsa, agama, dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Kalau mau carok, lawan tuh pengkhianat bangsa. Jangan carok sesama Islam,
jangan cara bersama saudara hanya gara-gara beda pilihan. Betul? Betul? Ini banyak terjadi di Madura kan begini, saya perhatikan. Gara-gara beda kepala desa saling caro. Cara bingkok lagi sok, ha? Jaga ukhuwah Islami. Jaga ukhuwah Islami. Makanya saya sampaikan nih, pejabat-pejabat kalian itu jangan bangga sama pangkat sama jabatan, jangan. Kalau saya nggak ada urusan, kau mau presiden kek, kau mau kapolri kek, kau mau panglima TNI, kau mau anggota dewan, ketua MPR, ketua DPR, nggak ada urusan. Kalian jangan bangga dengan pangkat dan jabatan kalian, sehingga kalian semena-mena kepada rakyat, membohongi rakyat, tipu rakyat, berikan janji-janji palsu kepada rakyat. Jangan, saudara-saudara. Saudara, saya tanya semua, jawab yang keras. Jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Kurang keras, dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Baju mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Makanya kalian harusnya melayani rakyat, karena di atas kalian bukan pangkat dan jabatan, tapi di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia, yang harus kalian layani dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Kalau enggak, ngapain kita mau pilih? Betul? Kita pilih pemimpin yang amanah, pilih pemimpin yang bisa ngelindungin rakyat, yang bisa memakmurkan rakyat, yang bisa mensejahterakan rakyat. Makanya saya berwasiat nih, terakhir sebelum bisa tutup, saya wasiatkan kepada Jokowi, Jokowi, sebelum akhir masa jabatanmu habis, minta maaf sama rakyat. Minta maaf sama rakyat, seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun etnisnya, minta maaflah engkau kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, karena selama 2 periode kau memimpin, terlalu banyak rakyat yang engkau sengsarakan, rakyat yang engkau tipu dengan janji-janji palsu, rakyat yang kau dustai dengan muka polosmu. Makanya kan sering saya bilang, muka polos otak iblis. Kalian sih nggak pada percaya. Makanya kemarin waktu demo besar-besaran, tahu demo yang sampai pagar DPR itu apa, roboh. Nah itu kan orang-orang pada ngomong, mana Habib Rizik kok nggak turun, mana Habib Bahar kok nggak turun ikut demo. Apa kami jawab? Jauh-jauh sebelum hari, jauh-jauh ya, dari awal-awal Jokowi jadi presiden, kami sudah beritahu kepada kalian. Dari 10 tahun lalu kami sudah sampaikan itu di panggung-panggung ceramah saya, Habib Rizik. Kami sudah sampaikan, rezim ini rezim nggak bener, rezim ini rezim otoriter, rezim ini rezim yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara dinasti, dari bapak lanjut ke anak. Kami sudah sampaikan itu, tapi apa? Habib Rizik dibilang radikal, saya dibilang radikal, Habib Rizik dipenjara, saya dipenjara, dianggap melawan pemerintah. Kemarin baru kalian rasakan, terus setelah kalian rasa, baru kalian tanya, mana Habib Bahar, mana Habib Rizik? Lu rasain apa yang kita orang rasakan dulu. Kita udah berjuang mati-matian buat kalian, melawan pemerintah, ya, kesaliman-kesalimannya pemerintah. Kami melawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan asing, tapi kami dibilang radikal, kami dibilang keras, sampai kami dipenjara berkali-kali, sampai saya diborgol tangan, diborgol perut, diborgol kaki, dibawa ke Nusa Kambangan, hanya gara-gara waktu corona. Saya bilang, Jokowi, kenapa rakyat kau kurung dalam rumah, sedangkan tidak kau beri kebutuhan dan makanan pokoknya? Jokowi, kenapa di masa corona banyak warung-warung kecil milik pribumi kau tutup, tapi mall-mall asing tetap buka? Kenapa di masa corona banyak pengangguran Indonesia, tapi tenaga kerja dari Cina terus kau kirim ke daerah Morowali, Sulawesi?
gara-gara ceramah itu siang saya keluar, malam ceramah ditahan lagi, saudara-saudara. Coba kalian bayangkan itu. Udah gitu dibawanya ke lapas Nusa Kambangan lagi, yang mana kebanyakan sana hukuman mati. Saya tanya, saya perampok? Saya tanya, saya perampok? Perampok? Pembunuh? Koruptor? Maling rakyat? Merugikan negara? Bawa kabur uang rakyat triliunan? Hah? Iya. Katanya ceramah yang barusan tadi itu yang saya bilang 3 itu, katanya meresahkan, katanya provokasi, makanya dibawa lagi. Nah saya tanya masyarakat Madura, itu meresahkan? Yang keras? Meresahkan? Provokasi? Provokasi? Kalau meresahkan tidak, provokasi tidak, berarti apa dong? Pembelaan kah? Atau apa? Apa berarti? Hah? Apa? Apa? Pembelaan. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang ditipu, rakyat yang sengsara, rakyat yang menderita. Itu yang saya bela, saudara-saudara. Makanya saya baru bersumpah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat penderitaan rakyat, kesengsaraan rakyat, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan pernah menundukkan kepala. Saya akan berjuang, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Makanya saya ingatkan Jokowi minta maaf sama agar apa? Saya sampaikan ini kepada kamu sebagai presiden, bukan sebagai kepribadianmu sebagai Jokowi, bukan. Saya sampaikan ini sebagai presiden yang menjadi jabatanmu, bukan sebagai personalmu. Enggak, saya tidak ada urusan sama personalmu, enggak. Urusan saya sama jabatanmu sebagai presiden. Minta maaf sama rakyat, karena banyak rakyat yang kau tipu, banyak rakyat yang kecewa. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya sayang, karena saya cinta, karena saya nggak mau nanti kelak di akhirat engkau akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban oleh jutaan rakyat Indonesia. Saya ngomong begini, benci apa cinta? Benci apa cinta? Kalian punya anak, anak kalian main di jalan raya, kalian biarin? Kalian apain? Diambil. Tarik, tarik kan? Buka congku dipukul gitu kan, ya kan? Karena apa itu? Benci apa cinta? Karena cinta. Kalau saya tidak cinta sama negara ini, saya tidak cinta sama pemimpin negara ini, tidak bakal saya kritik mereka, tidak bakal saya suruh mereka tobat, insaf dan minta maaf kepada rakyat, saudara-saudara. Ya, tapi terserah orang mau bilang apa itu, terserah. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli omongan orang. Karena apa? Karena hal-hal yang saya tunjukkan itu hanyalah hal-hal yang saya izinkan untuk kalian lihat. Masih banyak hal-hal yang tidak saya izinkan untuk kalian lihat. Maka terserah bagaimana cara pandang kalian untuk memandang dan menilai diri Bahar bin Smith, saudara-saudara. Minta maaf sama rakyat, betul? Minta maaf sama rakyat. Dan wasiat saya kepada Prabowo yang akan menjadi presiden ke depan, saya wasiatkan kepadamu, wahai Prabowo, jadilah presiden yang amanah, jadilah presiden yang adil, presiden yang cinta, yang sayang, yang peduli kepada rakyat, presiden yang bisa mensejahterakan rakyat. Rakyat telah berikan engkau amanah, rakyat telah berikan engkau tongkat kepercayaan, maka jangan sampai kepercayaan rakyat hilang kepadamu, betul? Bawa Indonesia menjadi negara yang maju, jadikan Indonesia negara yang kuat, negara yang tidak punya utang, negara yang berdiri sendiri, negara yang tidak tunduk dan tidak takut kepada negara-negara asing, mau Cina kek, mau Amerika kek, mau Rusia kek. Kekayaan alam Indonesia, kita negara kaya raya,
kita punya segala-galanya. Kita punya emas, kita punya nikel, kita punya minyak, kita punya segala-galanya. Jangan biarkan kekayaan alam kita dirampok oleh negara-negara asing. Kalau bisa, negara kita harus jadi negara yang kuat, disegani dan dihormati oleh negara-negara lain. Biarkan negara-negara lain yang tunduk kepada negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Harus jadi negara yang mandiri, negara yang kuat, negara yang tidak butuh kepada negara-negara lain. Menjadi negara yang menjadi pendobrak pertama untuk kebebasan warga dan masyarakat serta rakyat Palestina, saudara-saudara. Betul? Betul? Itu wasiat saya kepada Jokowi di masa akhir jabatan, dan wasiat saya kepada Prabowo yang akan menjadi presiden terpilih ke depan. Insya Allah negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, sebentar lagi ada pilkada, betul? Madura ini masuknya mana? Genap. Iya, engkau tahu, Jong. Engkau tahu, katuan. Engkau tahu. Jawa Timur. Nah. Terus Beb, kami ini bingung harus pilih siapa, begitu kan? Begitu kan? Nah, nanyanya ya ke ulama, nanyanya ya ke orang-orang saya tanya, kalian mau nanya nggak? Mau. Kalau nggak nanya, ya saya tutup. Assalamualaikum. Hah? Kurang. Nanya. Ada berapa calon? Nah, udah anggaplah 4 lah. Anggap? Perhatiin baik-baik ya. Ini calon 1. Saya nggak peduli siapapun. Ini calon 2. Ini calon 3. Ini calon 4. Perhatiin. Ada 4 calon. 4-4-nya baik. Seumpama 4-4-nya baik. Siapa yang harus kalian pilih? Pilih yang paling baik. Paham? Gampang kan? Lihat aja gimana rekam jejaknya, gimana kepedulian dia terhadap masyarakat. Tapi jangan sampai tertipu, jangan kayak dulu masuk gorong-gorong tahu-tahu keluar jadi presiden. Paham? Jadi kalau ada 2 pilihan, 2-2-nya baik, 3 pilihan, 3-3-nya baik, 4 pilihan, 4-4-nya baik, berarti pilih yang paling baik. Paham? Pilih yang paling baik. Baik dia soleh, masuk di situ, akhlaknya, adabnya, budi pekertinya. Namanya baik itu semua udah masuk di situ. Ahli ibadah, taat sama Allah, patuh sama Allah. Jangan cari yang nggak patuh sama Allah. Sama Allah aja dia nggak patuh, bagaimana mau layani kalian dia? Sama iblis saja dia berteman, bagaimana dia mau nggak sengsarakan kalian? Paham? Ini kalau semua pilihan baik, pilih yang paling baik. Suama ada 3, yang 2 buruk, yang ini baik, berarti pilih yang mana? Pilih yang baik. Nah, ini 2 baik, ini buruk, berarti udah pasti tinggalkan kan ini? Ini 2 baik, pilih yang mana antara 2 ini? Yang paling pintar. Paham ya? Ada 4-4-nya bangsat, 4-4-nya biadab, 4-4-nya rusak, nggak ada lagi. Berarti pilih yang paling ringan kebangsatannya. Paham? Yang paling ringan keburukan. Paham? Ini bangsat, buruk. Mana yang mau dipilih? Yang paling ringan apanya? Yang paling ringan keburukannya
adalah ini sumpah. Berarti yang dipilih yang mana? Iya, yang mana? Teh pucuk, larutan, atau gelas? Pinter. Paham ya? Mau siapapun pemimpinnya, kalau pemimpin itu semuanya baik, pilih yang paling baik. Semuanya jahat, pilih yang paling ringan kejahatannya. Sebab kenapa? Kalau kalian nggak milih, maka nanti yang akan menduduki kursi-kursi itu adalah paling jahat dan paling bangsatnya pemimpin. Sebab kenapa? Sebab mereka akan menghalalkan segala cara untuk demi mendapatkan ambisi kekuasaan demi partai, perut, dan politiknya, saudara-saudara. Paham? 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 Jadi itu ya, kalau ada semua baik, maka pilih yang paling baik. Kalau semuanya buruk, pilih yang paling ringan keburukannya. Mudah-mudahan Jawa Timur mendapatkan seorang pemimpin yang soleh, seorang pemimpin yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, yang bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat yang ada di Madura. Saya lihat Madura masih banyak jalan-jalan di pelosok-pelosok itu yang rusak, bikin jalan-jalan itu, betul? Sebab itu amanat, itu amanat. Sayyidina Umar, Khalifah Umar, beliau menangis. Apa kata beliau? Celakalah Umar kalau ada keledai yang jatuh tersungkur sebab ada batu di jalanan. Celakalah aku sebagai pemimpin andaikan ada keledai yang jatuh karena satu buah batu di jalanan. Ini berapa banyak orang jatuh dari motor karena jalannya rusak. Betul? Betul? Maka kewajiban kalian para pejabat, untuk apa? Untuk bikin bagus itu jalan, sengsarakan masyarakat dan majukan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang agama, suku, etnis, dan ras apapun. Paham? Terakhir sebelum saya tutup, Beb, kenapa Habib kok nggak mau bahas masalah begal-begal nasab ini? Aduh, saudara-saudara, singa ketika ada anjing-anjing yang menggonggong, singa akan lari meninggalkannya. Kenapa? Karena singa tidak akan meladeni makhluk yang tidak setara dengannya, saudara-saudara. Kalau ada anjing-anjing yang gonggong, singa itu lari. Dia nggak mau meladeni. Sebab kenapa? Ingat, auman seekor singa lebih mahal daripada bagi singa aumannya terlalu mahal untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing begal-begal nasab, saudara-saudara. Makanya saya nggak mau bahas nasab. Terserah kalian mau percaya habaib cucu Nabi boleh, nggak percaya juga boleh. Udah jangan panggil saya Habib, panggil saya Ustadz ya, Ustadz Bahar atau Kiai Bahar, nggak apa-apa. Andai kan kalian nggak percaya, karena susah. Orang yang telah disesatkan oleh Allah tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Saudara-saudara, kami ini habaib bagaikan gahru. Tahu kayu gahru? Kayu gahru itu kalau kalian cium gini, nggak ada wanginya. Tapi kalau itu kayu gahru kalian bakar, semakin dibakar, semakin angus, semakin tercium wanginya. Itulah kami para Ba'alawi. Semakin kalian hina, kalian caci, kalian maki, kalian fitnah, semakin kami akan bersinar, bercahaya bagaikan matahari, walaupun di hadapan orang-orang yang buta, saudara-saudara. Kami para habaib bagaikan besi yang semakin dipukul, semakin dibakar, dipukul lagi, dibakar, dipukul lagi, maka kami akan menjadi pedang, akan menjadi pisau yang terhunus di musuh, di leher-leher para musuh-musuh kami, saudara-saudara. Jadi nggak ada ngaruhnya, nggak ada ngaruh. Justru orang-orang seperti mereka itu saya kasihani, saudara-saudara. Kasihan saya melihat mereka. Mereka udah berusaha menghancurkan nama habaib, mau rusak habaib.
Aduh, saya bahas lagi. Sampai sudah bilang nggak mau bahas. Intinya mereka itu adalah orang-orang yang harus dikasihani. Orang-orang yang harus apa? Kasihani. Ya kalau saya sih anggap mereka badut, yang dapat hiburan. Mana mereka darami. Yang penting masyarakat Madura nggak ikut ketularan racunnya. Apa ada yang ketularan kali di sini? Ada. Ada yang ketularan? Ada yang ketularan? Tidak. Ada? Ada di sini? Ada? Oh, biarin lah, kasihani dia, kasihani. Kasihani. Nggak apa-apa. Kasihani dia. Berarti dia tidak mengikuti para salafnya, betul? Tidak mengikuti para salafnya. Tetap kok nggak ada perubahan, justru malah semakin banyak acara hol-hol habaib, makin banyak. Saya tanya di Sumeneb acara paling malam itu jam berapa? Jam berapa? 12. Saya ngomong pada umumnya. 12. Jam 11.30. Saya tanya pada umumnya di Sumeneb ini mau siapapun penceramahnya itu selesai jam berapa? Jam 12 paling lama. Paling lama. Andaikan jam 10 penceramahnya belum datang, ditunggu apa pulang? Pada umumnya. Hah? Tergantung yang ceramah. Oh. Tadi saya nyampe sini jam 12 lewat. Kenapa kok masih ditunggu? Hah? Kan katanya Habib ini kan bukan cucu Nabi. Ada yang ngomong Imat ngomong, Ramai Rama ngomong. Berarti kalian percaya nggak? Percaya nggak? Coba saya mau tanya masyarakat di sini, percaya nggak Habib cucu Nabi? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Oh, berarti cuma sedikit yang keracunan ya, sedikit. Kasihan, yang keracunan itu kita doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin amin ya Rabbal. Sekali lagi ayo masyarakat Madura semangat, saya tanya, siap lawan para pengkhianat bangsa? Kurang keras, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan koruptor? Siap melawan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat? Siap lawan pejabat zolim? Siap lawan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, gubernur, presiden yang mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang menguntungkan asing dan menyengsarakan rakyat? Siap melawan? Siap melawan? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi NKRI? Angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan kepada kalian, elit politik, presiden, menteri, gubernur, kapolri, panglima TNI, Polri, TNI, anggota dewan dan seluruh jajaran pemerintah, seluruh partai, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun. Betul? Betul? Indonesia bukan milik PDI. Betul? Betul? Kurang keras. Betul? Indonesia bukan milik PDI. Betul? Indonesia bukan milik Gerindra. Betul? Indonesia bukan milik Nasdem, bukan milik PKS, bukan milik PKB, bukan milik P3. Apalagi nanti kalau saya nggak sebut, tunggu dulu, nanti kalau saya nggak sebut dibilang, oh berarti Habib orang partai itu. Indonesia bukan milik Golkar. Apalagi
Indonesia bukan milik Demokrat, betul? Bukan milik PSI, betul? Bukan milik PBB, betul? Bukan milik Hanura, betul? Ada lagi belum? Indonesia bukan milik PAN, betul? Ada lagi belum? Indonesia bukan milik Perindro, betul? Ada lagi? Nasdem udah, PKB udah. Indonesia bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik Polri, bukan milik TNI, bukan milik Presiden, tapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit